Yang tidak mereka sadari adalah mereka-mereka ini, para tamu undangan, tengah berjalan di atas korban-korban pekerja yang meninggal dunia dan lantas dikubur dalam timbunan semen. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini gue akan membahas mengenai sebuah kutukan atau kisah kelam yang terjadi di sebuah bioskop. Ini bioskopnya sih udah lama tidak ditempati ya, jadi bioskop bekas yang berada di tengah kota Manila, Filipina. Bangunan yang berdiri dengan 12 pilar kokoh ini dulunya sangat megah berdiri di tengah kota Manila, Beb. Jadi memang bangunan ini sengaja dibangun dan didirikan atas dasar ide atau diprakarsai oleh ibu negara saat itu ya, Beb ya, bernama Imelda Marcos. Bisa dikatakan bangunan ini merupakan wujud dari ambisi beliau yang menginginkan kota Manila ini nantinya menjadi sebagai pusat budaya dan juga perfilman di dunia, Beb. Tujuannya sih sebetulnya mulia ya, atau bagus sih, karena dia menginginkan supaya Filipina ini memiliki sebuah pusat perkembangan film nasional yang ada di sana. Dan pastinya dengan didirikannya pusat perkembangan film nasional tersebut akan disambut dengan hangat oleh para insan perfilman di Manila. Dan rencananya bangunan ini setelah selesai nanti itu akan digunakan sebagai perhelatan atau penyelenggaraan acara besar yang ada di sana saat itu ya, yaitu sebuah festival film yang dinamakan Manila International Film Festival di tahun 1982. Namun bisa dikatakan ini lama pengerjaannya terlalu mepet ya, Beb. Hanya dikerjakan selama 6 bulan saja untuk bangunan yang megah tersebut. Ya ini bisa dikatakan agak sedikit mustahil, tapi ya karena yang memiliki ambisi dan juga yang memiliki niat untuk mendirikannya adalah seorang ibu negara, jadi ya titah dari ibu negara ini mau nggak mau harus tetap dilakukan. Akhirnya kurang lebih sekitar 4.000 pekerja saat itu dipekerjakan siang hingga malam, jadi selama 24 jam nonstop ini bekerja di proyek bangunan yang dibagi ke dalam 3 shift. Dan gak tanggung-tanggung, Beb, ini dikabarkan juga UNESCO terlibat dalam proyek pembangunan tersebut. Dan karena ini proyek pembangunan negara, maka biaya yang dikeluarkan ini dibiayai sepenuhnya dari Bank Sentral di Manila. Namun sayang ya, Beb, ini aroma dari nepotisme atas pembangunan dan pengerjaan gedung tersebut ini sangatlah kental. Selain itu, Imelda Marcos saat itu juga menunjuk teman dekatnya yang bernama Betty Benitez sebagai kepala proyek dari pembangunan gedung bioskop tersebut. Betty sendiri ini sangat optimis kalau bangunan dari gedung mewah tersebut pasti akan selesai tepat waktu. Semua pihak pun saat itu ya, karena mendapatkan dukungan langsung ini dari Bapak dan Ibu Negara beserta UNESCO pastinya, mereka banyak yang optimis juga kalau bangunan ini pasti akan berhasil selesai pada waktunya, Beb. Walaupun pada akhirnya ternyata banyak juga korban yang berjatuhan dari dibangunnya gedung mewah ini yang kemudian dinamakan sebagai Manila Film Center. Manila Film Center ini mulai dipekerjakan untuk proyek bangunannya di tahun 1981 yang sengaja ini dipepet atau dikebut pengerjaannya supaya bisa selesai beberapa hari sebelum acara besar di Manila itu diselenggarakan, yaitu Manila International Film Festival yang rencananya akan dilakukan atau digelar di bulan Januari tahun 1982. Proyek pembangunan ini sendiri memakan biaya sekitar 25 juta US dollar atau sekitar 343 miliar rupiah. Dan menurut dari Imelda Marcos atau ibu negara ini, dia optimis kalau nantinya dalam beberapa hari ke depan setelah penyelenggaraan festival tersebut, gedung Manila Film Center ini akan mengembalikan keuntungan sebanyak 18 juta US dollar. Namun ada satu masalah.
Pengerjaan bangunan Manila Film Center yang berukuran kurang lebih 16.000 meter persegi atau sekitar 1,7 hektar dikerjakan dalam waktu kurang dari 6 bulan saja sebelum acara Manila International Film Festival berlangsung pada bulan Januari 1982. Bayangkan saja, rumah ukuran 45 meter persegi saja pengerjaannya bisa selesai hingga 3 bulan. Lah ini proyek bangunan gedung mewah sebesar atau berukuran 16.000 meter persegi dikerjakan kurang dari 6 bulan. Ya udah otomatis ini kayak proyek candi, ya kan Beb? Semuanya kelihatan berjalan lancar hingga pada tanggal 17 November 1981 sekitar jam 3 pagi, tiang konstruksi dari bangunan Manila Film Center roboh dan ratusan pekerja terkubur hidup-hidup atau tertimpa oleh banyaknya puing-puing bangunan. Mengutip laporan dari salah satu media di Manila, Beb, ini desas-desusnya ya, gosipnya atau rumornya gitu ya. Sebetulnya ibu negara ini udah tahu adanya satu kecelakaan kerja di konstruksi atau di lokasi bangunan gedung mewah ini, Beb. Namun dia berpikir nih ya, Beb, kalau misalnya ngurusin evakuasi dulu dari para korban satu-satu diangkutin ke rumah sakit, itu akan memperpendek waktu pengerjaan dari proyek. Bisa-bisa ini gedung nggak selesai pada waktunya. Nah, akhirnya apa? Diambil jalan pintas saat itu, Beb. Katanya nih ya, tahu deh nih bener apa enggak. Ibu negara saat itu langsung menginstruksikan atau memerintah kepala proyek yang juga merupakan sahabatnya, si Ibu Betty ini, untuk segera mengambil tindakan tegas, Beb. Dan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Betty? Ibu Betty saat itu memerintahkan kepada para pekerja lainnya untuk segera mengubur korban-korban tersebut dengan adonan semen yang masih basah, Beb. Jadi ditutupin nih, disemen gitu nih para korban yang berjatuhan itu. Jadi sebagian ini memang ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih belum meninggal, Beb. Dan mereka ini semuanya udah disamaratakan aja gitu perlakuannya, dikubur pakai semen. Aduh, ya Allah. Nah, supaya kabar ini tidak kian heboh dan pada akhirnya tercium oleh media ya, Beb, yang pada akhirnya kan nanti bisa menjadi dampak negatif kan untuk proyek pembangunan tersebut. Terlebih lagi kan ini yang memprakarsai ibu negara. Akhirnya suaminya ya, Beb, Ferdinand Marcos atau presiden Filipina saat itu melakukan yang namanya media blackout. Jadi ini nggak ada yang namanya akses untuk para jurnalis, kemudian juga ya sejenisnya wartawan dan lain sebagainya untuk bisa masuk ke dalam lokasi kejadian dan meliput apa yang sebenarnya terjadi. Para jurnalis, wartawan, sekaligus juga tim penyelamat ini baru diperbolehkan masuk ke lokasi kejadian 10 jam setelahnya, Beb. Ya 10 jam itu waktu yang cukup lama lah untuk mereka beberes, ya kan, untuk bisa ngumpetin bukti-bukti kuat yang bisa menunjukkan bahwa memang terjadi error. Namun walaupun ditutupi sedemikian rupa, ini tetap saja ada saksi, Beb. Salah satunya adalah PR atau Public Relation dari acara yang nantinya akan digelar, yaitu Manila International Film Festival. Dia bernama Nena Benigno. Jadi Nena ini dia mengaku melihat ada beberapa pekerja yang menjadi korban ini diangkut satu persatu sudah dalam keadaan beku, tertutup oleh semen yang sudah mengering. Dan bahkan ada juga beberapa ini yang masih nyangkut gitu, Beb, katanya masih nyangkut di lantai yang separuh badannya ini tertutup oleh semen yang belum mengering. Nah, agar mereka ini bisa tertolong dan bisa bertahan dengan kondisi yang demikian, katanya para pekerja yang selamat saat itu menemaninya dan terus menyanyikan lagu-lagu rohani. Tujuannya supaya bisa tetap menguatkan si korban ini dan dia tidak menjadi pingsan, jadi tetap dalam kondisi sadar gitu ya, tidak koma ataupun lewat sama sekali, sampai sukarelawan atau tim penyelamat ini datang untuk mengevakuasi mereka. Dan akhirnya ini acara yang ditunggu-tunggu datang juga, yaitu di bulan Januari 1982, sebuah acara megah yang digelar di Manila, yaitu Manila International Film Festival. Selain para aktor dan aktris serta insan perfilman dari Manila sendiri, ini acaranya banyak juga didatangi oleh para artis-artis Hollywood, Beb. Antara lain itu ada Michael York, kemudian Pia Zadora, terus juga ada Franco Nero.
Dan sebetulnya masih banyak lagi, cuma banyak dari mereka ini walaupun diundang tapi nggak datang. Kabarnya mereka ini nggak jadi datang karena takut, Beb. Karena memang waktu itu diinformasikan kondisi Manila sedang kurang aman. Banyak terjadi demonstrasi, terus juga ada aksi teroris juga. Jadi akhirnya mereka memilih untuk tidak datang memenuhi undangan. Ini juga ada seorang peramal yang mengatakan putri dari pasangan Imelda dan Ferdinand Marcos ini akan mati, Beb, kalau seandainya dia tetap nekat datang ke acara Manila International Film Festival. Akhirnya nih ya, Beb, untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka ini melakukan berbagai macam ritual dengan mengundang banyak sekali dukun untuk mendoakan Manila Film Center tersebut. Ritual yang dilakukannya ini juga macam-macam, mulai dari adat Manila sana, kemudian juga adat Katolik, dan bahkan adat Cina ini juga dilakukan, Beb. Mereka juga ya selain itu menyembelih beberapa hewan seperti ayam, babi, ini untuk dikorbankan di dalam acara ritual tersebut. Dan semua yang ikut serta di dalam ritual itu wajib untuk memakan atau mengkonsumsi hewan sembelih, tidak terkecuali ini Amy Marcos, yaitu putri dari Imelda dan Ferdinand Marcos. Dan mereka-mereka yang datang ke dalam acara ritual tersebut kabarnya mengalami beberapa hal yang janggal, Beb. Contohnya ya, mereka mencium bau-bau yang tidak sedap di area gedung Manila Film Center. Bau-bau tak sedap ini juga diiringi dengan merindingnya atau berdirinya bulu kuduk mereka, dan juga mereka merasakan ada hal-hal yang gak ngenakin gitu, kayak seolah-olah tuh merasa sesuatu atau apalah itu ya, banyak yang mengawasi mereka yang berada di dalam ruangan itu, Beb. Dan gak cuma itu, Beb, ini dikabarkan juga beberapa yang hadir dalam acara ritual itu menyaksikan atau melihat beberapa korban dari pekerja yang meninggal menampakkan dirinya kepada beberapa tamu. Selain itu juga, Beb, ruangan teater yang ada di dalam Manila Film Center ini masih sebagian besar itu under construction dan dikebut gitu loh untuk segera diberesin supaya pada saat acara digelar ini ya paling enggak udah bisa digunakan lah sekitar 90%-nya. Alhasil karena ini pengerjaannya dikebut sedemikian rupa, jadi memang masih bertebaran ini yang namanya debu-debu, bau cat, bau semen, itu tuh masih kerasa banget, yang mengakibatkan para tamu undangan ini merasa nggak nyaman gitu untuk lama-lama berada di dalam ruang teater tersebut, Beb. Dan selain memang kondisi dan situasinya yang tidak membuat nyaman para tamu, ditambah lagi ini masih ada aja yang namanya isu bom dari para teroris. Akhirnya para tamu undangan ini nggak berlama-lama di dalam ruangan, Beb. Banyak dari mereka ini yang keluar sebelum acaranya selesai. Para tamu undangan ini mereka tidak menyadari sih ya, Beb ya, kalau masih banyak itu lantainya yang masih basah dengan semen. Tapi kalau untuk para tamu undangan wanita, terutama mereka yang menggunakan long dress atau gaun panjang, ini mereka sadar karena ujung dari gaun yang mereka gunakan ini ada beberapa yang kecipratan atau terkena dari semen basah dan juga cat basah. Cuma ya mereka kayaknya maklum-maklum aja karena memang pengerjaan dari gedung tersebut itu kan terlalu mepet ya, dikebut banget gitu supaya bisa selesai pada hari H. Yang tidak mereka sadari adalah mereka-mereka ini, para tamu undangan, tengah berjalan di atas korban-korban pekerja yang meninggal dunia dan lantas dikubur dalam timbunan semen. Meskipun begitu, Beb, acara dari Manila International Film Festival ini tetap diselenggarakan hingga akhir, yaitu sampai dengan tanggal 29 Januari tahun 1982. Dan memang film festival yang diselenggarakan di Manila saat itu merupakan salah satu acara film festival terbesar atau spektakuler yang terjadi di Asia saat itu. Total tamu yang datang pada acara tersebut kurang lebih ada sekitar 300 tamu dan juga diperoleh keuntungan banyak dari diperjualbelikannya film di dalam acara festival itu, yaitu sekitar 20 juta US dollar dan ada sekitar 500.000 US dollar untuk film-film yang diproduksi di Manila. Meskipun acara ini dinilai sukses, Beb,
Ternyata kutukan demi kutukan ini satu persatu mulai terjadi terhadap beberapa pihak yang terlibat di dalam pembangunan Manila Film Center. Salah satunya adalah Betty Benitez selaku kepala proyek dari pembangunan gedung Manila Film Center. Betty ini dikabarkan tiba-tiba mengalami kecelakaan yang janggal penyebabnya, Beb. Sebagian besar orang di Manila sana percaya kalau kecelakaan yang dialami Betty ini merupakan salah satu cara balas dendam dari para arwah pekerja yang tidak terima diperlakukan tidak layak, Beb. Setelah kejanggalan dari meninggalnya Betty ini, kemudian ada satu lagi kejadian yang merugikan pihak yang terlibat dalam Manila Film Center. Walaupun acara Manila Film Festival ini dinilai sukses, namun ternyata setelah acaranya tersebut selesai, ini justru malah diperoleh banyaknya hutang di mana-mana, Beb. Belum lagi subsidi yang mereka ajukan untuk dialokasikan ke acara festival tersebut sebesar 5 juta US dollar ini ditolak oleh Perdana Menteri Manila. Untuk bisa memastikan supaya Manila Film Center ini tetap berjalan dan sesuai dengan ambisinya dari ibu negara ini, maka Imelda Marcos kemudian mendirikan sebuah agensi yang kemudian menjadi Badan Klasifikasi dan Ulasan Film serta TV. Dalam dekret presiden di tahun 1986, badan atau agensi tersebut ini memperbolehkan film yang genrenya mendekati film dewasa ini diperbolehkan untuk diputar di dalam bioskop atau Manila Film Center tersebut, Beb. Dekret tersebut juga melarang adanya sensor yang dilakukan kepada film-film yang mendekati genre dewasa tersebut, Beb. Dan pada akhirnya ini membuka peluang yang besar terhadap film-film sejenis untuk bisa diputar di Manila Film Center. Akhirnya ya Beb ya, otomatis ini auto para cowok-cowok itu membentuk antrian yang mengular di luar bioskop untuk bisa menonton film-film yang bergenre sedikit dewasa yang diputar di Manila Film Center. Namun sayang sekali nih Beb, usaha yang dilakukan oleh Imelda Marcos yang memperbolehkan film bergenre demikian ini diputar di dalam Manila Film Center tidak serta-merta dapat menutupi hutang-hutang yang mereka punya. Pemasukan yang ada ini nggak cukup untuk bisa melunasi hutang-hutang mereka, Beb. Bahkan ini kerugian yang berikutnya yang akan mereka hadapi adalah setelah terjadinya gempa di tahun 1990, Manila Film Center ini terpaksa ditutup karena dinilai kondisi bangunannya yang tidak stabil. Tahun 2001, bangunan tersebut sempat direnovasi dan disewa oleh Amazing Theater Philippines. Namun, pada tanggal 19 Februari 2013, terjadi kebakaran selama 3 jam terus-menerus dan membuat kerugian sebanyak 1,2 juta peso atau sekitar 285 juta rupiah. Saat ini gedung Manila Film Center ditutup secara permanen dan untuk beberapa orang gedung tersebut merupakan simbol kejayaan bagi film Filipina dan untuk sebagian lainnya tetap sebagai simbol diktator Marcos. Tapi untuk banyak orang Filipina, hantu dari Manila Film Center tetap ada. Gimana Beb? Gila ya, emang ya setiap perbuatan apapun itu jangankan yang jahat seperti itu ya, yang baik aja kan tetap ada ganjarannya ya. Apalagi ini perbuatan yang tidak layak yang dilakukan kepada banyak orang. Ya akhirnya ganjarannya atau karma itu berlaku Beb. Sekian dulu vlog kali ini, semoga dari kalian teman-teman semua yang udah nonton ini merasa terhibur ya. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now!